nama saya Kadita Romere, mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 2. Hari ini saya akan membahas satu konsep dasar dari sintaksis bahasa Indonesia. Yang pertama ada pengertian kalimat, yang kedua subjek dan predikat yang fungsi subjek dan fungsi predikat, yang ketiga yaitu kalimat aktif dan kalimat pasif, yang keempat perbedaan antara frasa dan klausal, yang kelima yaitu kalimat tunggal dan majemuk. Baik, kita akan masuk pada yang pertama yaitu pengertian kalimat. Pertama, pengertian kalimat menurut KBBI sendiri yaitu kalimat adalah suatu satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi akhir dan secara aktual atau potensial terdiri atas klausa. Dalam definisi ini, kalimat dianggap sebagai satuan bahasa yang memiliki struktur dan makna yang lengkap, serta dapat berdiri sendiri dalam komunikasi. Kalimat dapat berupa pernyataan, pertanyaan, perintah, atau seruan, dan memiliki pola intonasi yang khas pada akhir kalimat. Kita masuk pada bagian kedua yaitu fungsi subjek dan predikat dalam kalimat. Pertama, fungsi subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku atau objek yang melakukan aksi atau mengalami keadaan. Subjek biasanya berupa kata benda atau kata ganti yang menjadi fokus kalimat. Fungsi subjek adalah untuk menunjukkan siapa atau apa yang melakukan aksi atau mengalami keadaan yang dijelaskan dalam kalimat. Contohnya yaitu Dina memotong sayur. Di situ subjeknya yaitu Dina, subjeknya adalah Dina, dan yang dia lakukan adalah dia sedang memotong sayur. Oke, baik, yang kedua yaitu fungsi predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang menjelaskan aksi, keadaan, atau sifat subjek. Predikat biasanya berupa kata kerja atau kata sifat yang menjelaskan apa yang dilakukan atau dialami oleh subjek. Fungsi predikat adalah untuk menjelaskan aksi, keadaan, atau sifat subjek sehingga memberikan informasi yang lebih lengkap tentang subjek, yaitu yang subjeknya adalah Dina dan aksi yang dilakukan adalah memotong sayur itu tersebut. Aksi yang dilakukan di sini menjelaskan dia sedang memotong sayur. Baik, yang kedua yang kita akan masuk. Dengan demikian, subjek dan predikat bekerja sama untuk membentuk kalimat yang efektif dan jelas sehingga pembaca atau pendengar dapat memahami informasi yang disampaikan dengan baik. Oke, kita akan masuk pada penjelasan yang ketiga yaitu kalimat aktif dan pasif. Kalimat aktif dan pasif atau dua jenis struktur kalimat yang berbeda. Adalah dua jenis struktur kalimat yang berbeda dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan aksi atau tindakan. Dalam kalimat aktif, subjek adalah pelaku aksi. Contohnya, Ani menulis surat. Di sini Ani adalah subjek yang melakukan aksi menulis. Yang kedua yaitu kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya menerima aksi atau tindakan. Dalam kalimat pasif, subjek adalah objek yang dikenai aksi. Contohnya, surat ditulis oleh Ani. Surat adalah subjek yang menerima aksi tulis. Surat adalah subjek yang menerima aksi ditulis. Perbedaan antara kalimat aktif dan pasif terletak pada fokus kalimat. Kalimat aktif menekankan pelaku aksi, sedangkan kalimat pasif menekankan objek yang dikenal aksi. Yaitu seperti yang pertama, saya ulangi lagi, yaitu kalimat aktif yaitu ada pelaku,
sedang pelaku aksi, dan kalimat pasif adalah objek yang dikenai aksi. Oke, kita akan masuk pada bagian yang keempat, yaitu perbedaan antara frasa dan klausa. Frasa dan klausa adalah dua konsep yang berbeda dalam linguistik. Yang pertama, frasa. Frasa adalah kelompok kata yang berfungsi sebagai satu unit dalam kalimat. Frasa tidak memiliki struktur subjek predikat yang lengkap. Contohnya, di sekolah dengan gembira. Frasa sendiri yang jelas-jelas tidak memiliki struktur subjek atau predikat yang lengkap, yang artinya dia tidak dapat menjadi sebuah kalimat karena tidak memiliki struktur subjek dan predikat, sehingga contohnya seperti di sekolah dengan gembira. Bagi orang yang mendengarnya pasti bingung, maksudnya di sekolah dengan gembira itu bagaimana? Baik, yang kedua, klausa. Klausa adalah kelompok kata yang memiliki struktur subjek dan predikat yang lengkap. Klausa dapat berdiri sendiri sebagai kalimat atau bergabung dengan klausa lain untuk membentuk kalimat yang lebih kompleks. Contohnya, saya makan nasi. Dia pergi ke sekolah. Ya, berarti contohnya yang ini, saya makan nasi. Dia pergi ke sekolah. Berarti ada seseorang yang makan nasi dan ada juga yang pergi ke sekolah. Perbedaan utama antara frasa dan klausa adalah frasa tidak memiliki struktur subjek predikat yang lengkap, sedangkan klausa memiliki struktur subjek dan predikat yang lengkap. Frasa tidak dapat berdiri sendiri, sedangkan kalimat dapat berdiri sendiri sebagai kalimat atau gabungan dari klausa lain. Dengan demikian, frasa dan klausa memiliki peran yang berbeda dalam membentuk kalimat yang efektif dan jelas. Oke, baik, kita masuk dalam materi yang terakhir, yaitu kalimat tunggal dan majemuk. Kalimat tunggal dan majemuk adalah dua jenis struktur kalimat yang berbeda dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu klausa utama. Kalimat tunggal memiliki satu subjek dan predikat. Yang pertama, kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu klausa utama. Yang kedua, kalimat tunggal memiliki satu subjek dan satu predikat. Contohnya, saya makan nasi. Yang kedua, kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa. Kalimat yang kedua, kalimat majemuk dapat berupa kalimat majemuk setara atau kalimat majemuk bertingkat. Contohnya, kalimat majemuk setara adalah saya makan nasi dan dia makan roti. Yang kedua, kalimat majemuk bertingkat yaitu saya makan nasi karena saya lapar. Kedua perbedaan ini kita bisa lihat, yaitu yang setara ini hanya menerangkan seseorang ini sedang makan nasi, tidak menjelaskan keadaan yang dia rasakan. Dan yang kedua, kalimat majemuk bertingkat ini menjelaskan apa yang dia lakukan dan sekaligus dengan apa yang dia rasakan, yaitu seperti contohnya, saya makan nasi karena saya lapar. Perbedaan utama antara kalimat tunggal dan majemuk adalah kalimat tunggal memiliki satu klausa utama, sedangkan kalimat majemuk memiliki lebih dari satu klausa. Kalimat tunggal memiliki struktur yang lebih sederhana, sedangkan kalimat majemuk memiliki struktur yang lebih kompleks. Dengan demikian, kalimat tunggal dan majemuk memiliki peran yang berbeda dalam menyampaikan informasi yang efektif dan jelas. Nah, itu adalah beberapa konsep dasar dari sintaksis bahasa Indonesia yang sebagaimana tadi saya sudah menjelaskan, yaitu pengertian kalimat, fungsi subjek dan predikat, kalimat aktif dan pasif,
perbedaan frasa dan klausa. Yang terakhir yaitu kalimat tunggal dan menjemuk. Sekian itu sedikit dari penjelasan saya. Demikian dari saya, Kadita Romereh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.